Saya adalah dulunya tahun 98, pada saat itu masih ada rame-ramenya dulu ya. Saya adalah seorang cleaning service atau yang lebih kerennya lagi itu bilang office boy lah Office gitu. boy. Tentang yang Gen apa tuh Gen Z. Gen Z. Gen Z kan berarti kan generasi pemula kan. Iya kan. Nah, generasi pemula itu bagaimana kita ajarkan supaya mereka jadi kader-kader. Gen Z itu sebagai kader apa? Kader sebagai praktisi hukum. Melalui apa? Bisa dengan seperti itu. Ya kemungkinan besar nanti kita dibebaskan dengan bebas biaya. Bebas biaya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi konon kabarnya bintang tamu ini adalah seorang tukang cleaning service. Namun hari ini dia sudah menjadi dokter dan dosen dan juga menjadi guru, yaitu adalah Dr. Muhammad Ali Saifuddin SH MH. Siap. Ya. Terima kasih Pak telah hadir ke podcast Asmin. Ya. Jadi Muhammad Ali Saifuddin ini sekarang tugasnya menjadi lawyer Pak ya. Iya betul. Jadi gimana Pak perjalanan hidupnya Pak? Bener nggak yang saya sampaikan tadi Pak bahwa Bapak ini adalah tadinya seorang cleaning service Pak? Oke, terima kasih pada Cak Nur. Hari ini kita hadir di Asmen ya melalui podcast ini. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita bisa hadir, kita bisa berbincang-bincang. Mungkin nanti ke depannya kita akan membahas tentang masalah hukum atau masalah dengan yang lain-lainnya. Nah, berkaitan tadi Cak Nur sudah menyinggung saya ya. Iya. Ada cleaning service, ada dosen, ada guru gitu ya. Bener nggak itu gitu? Ini sebenarnya itu adalah suatu biografi saya, ya background saya benar. Saya adalah dulunya tahun 98. Pada saat itu masih ada rame-ramenya dulu ya. Saya adalah seorang cleaning service atau yang lebih kerennya lagi itu bilang office boy lah Office gitu. boy. Kalau office boy itu biasanya di kantor gitu kan. Itulah pada waktu itu sangat keren banget itu. Yeah. Nah, cleaning service karena latar belakang saya di situ adalah berpendidikan belum pendidikan SMA itu kita belum nyampe ke situ. Oh berarti Bapak belum Masih SMP. Oh masih SMP. Masih SMP. Jadi pendidikan saya pada saat kita jadi cleaning service itu masih SMP. Oh jadi bisa menjadi dokter ini gimana itu prosesnya? Nah, perjalanan saya itu sebenarnya kalau diceritakan ini sepertinya kalau dalam buku ya itu bisa 300 halaman. Panjang banget. Halaman. Artinya apa? Panjang. Ya mungkin ini ada sekilas ya. Nah, terus selanjutnya pada tahun 98 itu saya berkeinginan untuk meningkatkan derajat daripada pendidikan saya. Nah, maka saya kuliah dengan kejar paket. Oh, jadi SMA-nya berarti ngambil paket ya? Kejar paket. Nah, paketnya ini pun saya secara nasional. Artinya kami sekolah dalam kejar paket ini selama 3 tahun. Nah, itu saya masuknya dari tahun 97, terus saya lulus tahun 2000. Terus selanjutnya saya berkuliah. Nah, dari kuliah ini saya juga mengalami hambatan. Seperti ada mengalami kegagalan. Seperti halnya saya masuk kepada universitas terbuka. Saya gagal tahun 2024. Gagal tahun 2004 saya gagal. Akhirnya saya tidak kuliah lagi dan selanjutnya di tahun 2009 saya kuliah. Ya, di Fakultas Hukum yaitu Universitas Bung Karno. Oh, Universitas Bung Karno. Bung Karno, betul. Nah, disitulah saya belum memiliki suatu konsentrasi. Saya mau kemana sih, ke fakultas apa? Tapi ternyata banyak arahan dari Universitas Bung Karno itu
melihat daripada gestur saya yang sifat sosialnya tinggi, menurut mereka, ya kan, pantasnya di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Maka saya masuk di Fakultas Hukum. Akhirnya menjadi seperti ini, Pak, ya. Nah, akhirnya saya tahun 2013 saya lulus S1. Saya lulus S1 masih tuh saya menjadi cleaning service itu masih. Oh, masih jadi cleaning service? Belum. Tahun 98 sampai dengan tahun 2016 saya baru selesai jadi cleaning service-nya pensiun. Artinya Bapak ini benar-benar pantang menyerah ya. Jadi kalau di luaran sana, jadi usia itu tidak ini Pak ya, tidak suatu pokok harus berhenti belajar ya. Artinya usia itu bukan suatu halangan buat kita. Kita mau berpendidikan apapun, kita mencari ilmu itu tidak mengenal usia. Itu menurut saya. Mungkin menurut Bapak ya. Kalau menurut orang mungkin masyarakat luas pun mungkin sama, karena mencari ilmu itu sampai dari kita lahir sampai dengan kita mati kan gitu. Nah, sampai ke liang lahat gitu ya. Nah, di situ maka prinsip itulah kami pakai. Nah, maka saya lulus tahun 2013, terus saya membuat masuk kepada profesi, yaitu profesi advokat. Yaitu saya bergabung kepada profesi advokat tahun 2015 dan saya menjadi lawyer 2015. Oh, baru 9 tahun Pak ya. Nah selanjutnya saya jadi lawyer tahun 2015. Saya jadi lawyer, saya mendapatkan berita acara sumpah, ya kan, suatu persyaratan ya dalam advokat itu. Nah maka dan selanjutnya setelah saya menjadi advokat, saya melanjutkan studi saya, yaitu di S2. Oh, di S2 ya. S2 saya untuk studinya di Universitas Pancasila. Tahun 2016 masuk, selesai atau lulus tahun 2018 kemarin. Ya, lulus. Itu S2-nya. S2-nya. Oke dah, selanjutnya setelah kami lulus S2, saya berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikannya kembali. Saya lamar menjadi seorang dosen atau pengajar. Oh, jadi seorang pengajar. Dosen. Akhirnya ya saya diterima jadi dosen. Nah, sekarang kami pun mengajar. Itu. Sampai sekarang nih mengajarnya berarti sampai ya? mengajar. Nah, kami mengajar di Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelopor Bangsa di Depok ya sampai saat ini. Saya meningkatkan kualitas pendidikan saya. Masuk di 2019 saya langsung ke program doktornya. Doktor Ilmu Hukum. Dokter ilmu ya, hukum. Alhamdulillah selesai tahun 2023. Baru 1 tahun nih. Baru 1 tahun menjadi dokter. Berarti udah ahlinya hukum kalau udah dokter itu Pak. Ya kalau dibilang ahli, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, kita berusaha untuk menjadi praktisi hukum maupun akademisi hukum menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Buat apa kita jadi ahli kalau bukan yang terbaik kan gitu. Ya. Artinya apa? Niatnya yang penting terbaik dulu ya. Yang terbaik dulu. Artinya berbicara masalah baik, kita baik kepada siapapun. Kan seperti itu. Kita akan dibilang baik manakala penilaian seseorang. Maka satu-satunya jalan kita harus menjadi orang yang baik, seperti itu. Bapak itu motivasinya kan ini luar biasa ya. Artinya dari seorang office poster tadi, cleaning service itu tadi, sehingga sekarang itu konsen di hukum, ya kan, dan juga sampai ke dokter itu ada ini enggak ibaratin tuh gini, ada landasan yang untuk memacu itu gitu, motivasi gitu ya. Motivasi itu. Nah, artinya gini, saya termotivasi kepada di dunia hukum ini kita melihat di masyarakat. Karena kita adalah sifatnya sebagai masyarakat yang bersifat sosial. Kita melihat di masyarakat itu sampai hari ini pun ya mungkin ya, sampai hari ini pun pemahaman terhadap masalah hukum ini masih aku bilang ya cukup rendah lah. Oh gitu. Apa gini Pak Gali Pak ya? Apa pernah ngalamin korban hukum atau bagaimana? Kalau mengalami korban hukum, alhamdulillah saya belum pernah ya. Oh belum pernah ya. Karena memang peduli itu ya. Peduli itu. Nah, kalaupun ada seseorang yang membenci kita ataupun dia memfitnah kita segala macam, udah itu dianggap bukan suatu masalah kita. Artinya kita tuh bagaimana supaya saya jadi seorang lawyer,
seorang dosen bisa bermanfaat kepada masyarakat luas. Oke. Salah satu contohnya apa? Kita sebagai lawyer ya bukan hanya sedikit kita menangani suatu perkara kepada masyarakat ini yang bebas biaya, artinya gratis. Bener nih gratis nih. Bener ada yang gratis. Ya, artinya ada beberapa perkara yang kami tangani. Banyak masyarakat yang khususnya ya. Yang khususnya. Ada khususnya soalnya. Oh gitu, ada khususnya ya. Khusus ya. Nah khususnya untuk perkara yang kita bebas biaya itu adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Yang tidak mampu untuk. Tidak mampu untuk bayar lawyer. Bayar lawyer. Gratis lah buat kita untuk penanganannya. Tapi kalau yang mampu masa iya gitu ya. Kalau yang mampu kan ada persyaratan khusus. Oh gitu. Apakah orang yang mampu bisa membuat surat keterangan tidak mampu? Kan tidak. Oh, gitu. Ya kan gitu. Iya. Nah kalau orang yang benar-benar tidak mampu ada surat keterangannya. Nah itulah suatu persyaratannya buat kita. Oh seperti itu. Alhamdulillah kami laksanakan itu. Semuanya yang ada beberapa perkara yang kami tangani tentang bebas biaya itu. Nah itulah untuk lawyer kita. Tapi bagaimana dengan dosen? Nah dosen kita sebagai pengajar ya alhamdulillah juga. Pengabdian kita kepada negara untuk apa? Kita berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa Melalui dunia pendidikan, yaitu pendidikan tinggi, universitas. Seperti itu Pak. Ya karena ilmu itu ya Pak ya, mungkin kalau kita istilahnya meninggal gitu kan, yang dikenang apa gitu dari ilmu lah itu. Guru saya ini gitu kan. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Betul. Jadi gunanya banyak banget gitu. Ya artinya ilmu itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Ya tidak akan hilang. Di mana kita akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada itu amalan itu akan dikenang terus. Akan dikenang selamanya. Nyambung menyambung ya. Terus. Iya. Gitu. Bisa-bisa nih ada yang mencatat nanti istilahnya salah satu muridnya gitu dibukuin gitu kan. Nanti dia akan dikenang berapa atau setahun lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Ayo Pak, ngomong-ngomong gini Pak ya. Tentang perjalanan hidup ini kita udah ini Pak. Sekarang kan ini kan musimnya nih sebentar lagi nih kan musim pilkada Pak. Oh ya. Nah, jadi musim pilkada banyak khususnya di teman-teman yang masih baru lulus istilahnya umur 17 sampai 25 itu Gen Z kalau sebutannya Pak ya. Iya. Ini kadang-kadang terjerumus kepada undang-undang ITE gitu kan. Atau dia sifatnya cepat terpancing nih anak-anak yang seukuran begini nih Pak. Itu untuk mengedukasi hukum supaya anak-anak ini tidak tidak terjerumus gimana itu Pak konsepnya Pak? Oke. Kita melihat ke belakang dulu ya. Iya. Kita mengacu kepada undang-undang atau peraturan. Iya. Nah, berkaitan dengan pilkada, berarti kan sudah ada aturan yang yang sudah dilakukan. Apa sih aturannya? Nah, aturannya kan jelas ada undang-undang pemilu. Iya, undang-undang ada pemilu. Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Iya. Nah, disitulah diatur bahwa kalau mungkin tadi Pak Cak Nur menyampaikan ke kita, yaitu banyak anak Gen Z. Gen Z itu kan berarti kan dari anak kelahiran tahun 97 sampai sekarang ya. Iya. Itu kan berarti kan Gen Z ya. Kalau milenial itu kan berarti kategorinya lahir tahun 3 atau tahun 2 itu ya. Sampai dengan tahun 90-an, nah itu baru milenial itu. Milenial. Terus kalau mungkin kelasnya kita apa nih? Kolonial Pak. Oke, baik. Nah, kita kembali kepada pilkada. Nah, kalau berbicara masalah Gen Z milenial, ini kita mengacu kepada pemula. Nah, di undang-undang pilkada maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah ada sudah jelas. Ya diatur di dalam undang-undang atau pemilu adalah pemula. Pemula itu apa? Nah, pemula itu adalah orang yang umurnya sudah 17 tahun atau lebih. 17 tahun lebih. Atau lebih kan dari undang-undang ya. Atau yang sudah menikah dan sudah punya KTP. Nah, terus bagaimana ada pertanyaan seperti ini, Pak? Saya ini umur sudah 17 tahun. Seharusnya saya sudah bisa memilih, tapi saya belum punya KTP kan gitu. Nah, apa nih langkahnya itu? Nah, di situ sudah diatur boleh memakai dengan kartu keluarga. Diatur di undang-undang. Oh, jadi dengan kartu keluarga itu bisa ya. Bisa untuk melakukan bahwa dia sudah berhak untuk memilih. Nah, berkaitan dengan mungkin ya keinginan yang lebih panjang terkait
dengan pilkada, si orang-orang pemula ini kan masih sifatnya apa ya? Masih memiliki pemikirannya itu waduh, gimana sih anak baru mencari jati diri, Pak. Mencari jati diri, artinya masih mencari-cari yang belum labil kan seperti itu. Nah di sini bagaimana cara letaknya? Mereka ini butuh apa? Yang mereka butuhkan itu adalah suatu pemahaman kepada siapa? Pada mereka. Terus bagaimana cara untuk memahaminya? Apakah dari orang tua, lingkungan, atau dari sekolahan? Berarti kan seperti itu. Berarti sosialisasi dari KPU itu penting banget ya. Penting. Artinya harus menyeluruh supaya jadi Gen Z ini biar memahami. Bisa memahami. Karena pertama kali tentunya seperti itu ya. Artinya kan pertama kali kita memilih ya. Itu kayak gagahnya seperti apa gitu. Nah, mereka itu kan belum terpikirkan siapa pilihan mereka. Kan gitu. Apakah mereka yang dipilih itu sesuai dengan hati nuraninya atau kan tidak kan gitu. Atau kan tidak. Nah, maka pentingnya adalah KPU maupun Bawaslu, KPU daerah maupun Bawaslu daerah mengadakan atau melakukan sosialisasi tentang apa? Tentang peran Gen Z untuk melakukan pemilihan. Bagaimana sih caranya nyoblos gitu loh? Cara gampangnya ya kan? Cara gampangnya. Ya kan? Kalau cuma hanya gimana cara nyoblosnya jangan sampai salah ya kan. Nah, itu kan harus ada bentuk sosialisasi. Supaya apa? Supaya tidak mereka itu memahami betul. Nah, terus selanjutnya begini. Yang sering ramai ya Pak Cak Nur ya. Yang sering ramai ini anak muda itu sekarang kan zaman teknologi canggih. Teknologi canggih. Sekarang media sosial. Media sosial. Yaitu siapa sih sekarang anak muda nggak punya handphone? Nah, itu dia. Nah, itu sangat mudah. Mereka itu mudah terprovokasi. Yang belum tentu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Main upload aja. Nah, itu. Itu kadang itu yang bikin suatu permasalahan hukum. Nah, maka kita sebagai praktisi hukum, akademisi hukum yang melihat kondisi dan perkembangannya sampai saat ini, masyarakat itu bukan sebenarnya dia itu salah atau tidak, tapi karena dia itu kondisi dan perkembangannya hari ini, maka mereka itu harus ada asupan. Apa yang harus diasupi? Secara hukumnya. Betul. Salah satu contohnya begini. Contoh ya, ada semacam berbicara masih pilkada ya. Nah, kalau berbicara mas pilkada berarti kan ada calon-calon nih. Calon wali kota daerah, kepala daerah ya, gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, disinilah maka mereka itu akan mencari siapa sosok yang harus dipilih. Apakah tergantung dengan orang tuanya? Apakah dengan hati nuraninya? Apakah dengan provokasi itu tadi? Kan seperti itu. Nah, yang sering terjadi sering terjadi di media sosial itu ada contoh nih, ini salah satu jalan ya, satu calon ya, satu calon mereka hati nuraninya kepada calon si A, ya kan, ada provokasi bahwa si A itu jelek, umpamanya ya, si A ini jelek, terus yang bagus seperti apa? Yang bagus itu si C. Nah, ada provokasi lagi terhadap si B. Nah, calonnya ada 3, A, B, C gitu kan. Nah, di situ mereka nggak mengerti. Ya, kalau sudah ada provokasi seperti itu, akhirnya tampillah di dalam media sosial. Semua berita-berita buruk terhadap si calon tersebut diungkapkan oleh si anak muda ini. Nah, maka terjadi ada kesenjangan hukum, ada permasalahan hukum. Apa permasalahannya? Nah, mereka sudah jelas tersangkut dengan undang-undang ITE. Apa? Pencemaran nama baik. Jadi itu. Kemarin kita baca di berita Pak, di salah satu kabupaten ya kan, di salah satu kabupaten itu sudah ada tim calon yang sudah ada yang mau mensomasi media sosial yang berlaku buruk itu. Nah, itu salah satunya mungkin yang karena itu tadi pemahaman itu kurang gitu Pak. Nah, artinya mereka itu butuh pemahaman secara hukum. Salah satunya adalah hukum ini patut untuk diberikan kepada masyarakat luas, baik yang Gen Z, milenial maupun yang sudah dewasa maupun yang kita sudah lansia segala macam. Itu perlu asumsi terhadap hukum itu. Salah satu contohnya, bagaimana cara menghindarkan masyarakat itu terhadap apa? Terhadap berita-berita bohong yang belum tentu kebenarannya.
Itu bagaimana caranya? Harus berikan pemahaman. Ini loh ancamannya, gitu loh. Ini loh akibat hukumnya kalau kita menjelek memburuk membuat berita buruk, memfitnah orang. Ini loh akibatnya. Mungkin begini Pak. Jadi si Gen Z ini mungkin dia nggak tahu tuh Pak. Taunya itu kalau ini mengupload gitu kan, ya udah diupload aja. Dia nggak tahu nih sanksi hukumnya seperti itu. Itu hoak atau bukan itu? Itu hoak atau bukan seperti itu Pak. Nah ini makanya kalau di tentang aturan atau hukum. Nah ini bagaimana caranya bisa mengedukasi dari hukum itu sendiri. Caranya bagaimana? Mengedukasi terhadap masyarakat atau yang Gen Z itu harus diedukasi. Artinya apa? Itu salah loh. Kamu belum tentu kebenarannya. Dari mana yang akan bisa negur seperti itu? Ya biasanya kalau di media sosial ada netizen. Terus apa lagi? Biasa di Facebook ya, kan ramai itu kan. Nah kita yang sebagai seorang yang praktisi hukum maupun masyarakat yang paham hukum harusnya memberikan arahan. Dek, Mas, Abang, itu salah loh. Salah. Itu harus dibuktikan kebenarannya. Jangan sampai nanti seseorang yang merasa dirugikan itu akan melaporkan, akan siapa yang rugi? Yang rugi ada yang upload kan seperti itu. Dan dosa itu juga gitu Pak. Ya kalau berbicara masalah akidah kita itu dosa. Ya, dosa. Kalian itu dosa. Nah disitulah maka ada letak timbal balik di mana di dalam dunia sosial ini. Maka kita sebagai masyarakat, ya kita umum juga ya, harus bisa mengedukasi kepada masyarakat itu melalui apa? Ya kita manfaatkan dengan apa? Dengan bijaksana. Untuk apa? Untuk menggunakan teknologi canggih ini. Maka bagaimana caranya supaya masyarakat itu jangan terpancing, ya? Dicari kebenarannya. Seperti apa kebenarannya itu? Jangan main, ini jelek-jelekin bukan pilihannya gitu kan. Jangan main ngupload aja ya. Jangan main upload aja, jangan. Konfirmasi dulu. Dikonfirmasi dulu apakah benar atau tidak. Kalau itu tidak benar, si anak Gen Z ini kalau sudah diberikan edukasi, pasti akan timbal balik. Ini benar apa enggak nih? Kan begitu bahasanya kan. Jadi enggak serampangan. Wah, serampangan. Jadi itu benar dan enggaknya yang penting upload saja dulu, urusan belakangan. Bahaya itu. Bahaya itu ya harus dihindari. Hal seperti itu satu ya, masalah tentang upload. Nah terus ada juga yang bukan masalah upload tapi nih Gen Z sosialnya ya. Gen Z ini bisa sebagai provokasi dan juga bisa sebagai terprovokasi. Ada provokasi. Iya, provokasi itu dari mana? Mungkin dari teman-temannya. Kenapa sekarang banyak terjadi ada gesekan antara pemuda satu dengan pemuda yang lain? Karena apa? Karena ada terprovokasi. Bawa parang gitu. Itu kenapa sekarang bisa terjadi seperti itu? Iya. Itu kan generasi penerus bangsa kita. Iya. Generasi penerus bangsa kita kok bawanya begitu. Bawanya parang. Ya, kan, bukannya bawa pulpen. Kan di situ. Nah ini asik juga ya. Ini masalah tentang generasi muda ya. Generasi muda ini kalau menurut saya ini agak mengalami penurunan. Ya mungkin ada ya harapan kami ya ada peran ya pemerintah pemerintah sudah memiliki peran kepada masyarakat kita tapi lebih ditingkatkan lagi. Masih kurang ya. Ya kalau menurut gua kurang ya jelas kurang ya. Tapi bagaimana supaya ditingkatkan? Kalau perannya jelas ada ya. Tapi bagaimana ditingkatkan perannya untuk apa? Penyadaran terhadap masyarakat yang Gen Z itu. Iya, pembinaannya kurang kali, Pembinaannya. Artinya ya mungkin dari pemerintah buat suatu edukasi ada rumah apa gitu ya. Jadi bikin yang bikin anak muda itu menarik gitu kan. Ya mungkin dibikin edukasi seperti ya mungkin ada semacam pariwisata, semacam nanti edukasi daya tarik kepada si anak muda ini supaya bisa berpendidikan, supaya bisa memiliki keilmuan itu seperti apa, kan bisa. Ya ini kan itu. Pemerintahan nanti ini berganti semua Pak. Dari mulai level presiden, gubernur, terus wali kota, bupati, ini ganti semua. Ya harapannya ke depan ya seperti itu Pak ya. Ya harus baik. Ya harus baik. Lebih baik dari yang sebelumnya kan seperti itu. Karena rugi ya kalau istilahnya lebih buruk. Ya kalau lebih buruk nanti gimana? Iya. Nah, maka para
apa namanya calon pemerintahan ya, yang hari ini sedang lagi ramai mulai kampanye ya, kan serentak nih ya, ya serentak seluruh Indonesia ada pemilih pilkada ya daerah, ada mungkin provinsi, bupati maupun kota, itu kan serentak nih semuanya nih, hampir banyak di beberapa kota. Nah ini harapannya adalah tetap bagaimana mengutamakan generasi pemuda ini. Kenapa? Sebagai penerus bangsa ini, supaya kalau generasi mudanya kuat, ya tidak terprovokasi, memiliki pemahaman keilmuannya tinggi, gitu kan. Insya Allah negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas. Yang berkualitas. Ya jangan sampai Pak ya, jangan sampai nanti pemerintahannya atau kepalanya nanti yang diomongin itu belum ini udah ngomong duluan, ini bahaya ini. Ada nih biasanya seperti itu. Jadi kepala pemerintahan ibaratin contoh level bupati atau gubernur gitu, yang belum terjadi udah diomongin, nah akan menjadi suatu polemik baru. Nah, polemiknya itu artinya banyak janji-janji yang yang belum, ya kan, itu kan betul menjanjikan. Ya harapannya semua calon memiliki konsep lah, memiliki visi dan misinya. Jangan menjanjikan yang sekiranya tidak masuk kepada ekspektasinya ke dirinya. Seperti itu. Nggak mampu tapi dimampu-mampuin. Paksa gitu. Paksa supaya mampu. Ya janganlah. Artinya memiliki suatu pengetahuan apa yang harus kepala daerah itu melakukan. Seperti itu. Seperti halnya salah satu contoh ini yang paling yang paling utama ini bagaimana cara pendidikan kita. Tuh. Nah, ini pendidikan kita ini ya bagaimana untuk saat ini kalau sekiranya mengalami kemunduran, bagaimana ditingkatkan? Seperti apa? Nah, ini dengar-dengar ini di Kementerian Pendidikan akan ada 3 ya. Ada 3 menteri pendidikan. Mau ada satu contoh. Dari 1 jadi 3 jadi. Iya, jadi 3. Ada kementerian untuk perguruan tinggi, perguruan menengah, perguruan dasar. Ini baru wacana ya, atau ini kan belum apakah nanti setelah pelantikan itu benar atau tidaknya ya nanti mudah-mudahan dengan hal tersebut kita akan pendidikan kita lebih baik, terkhusus kepada generasi muda ini. Semua yang memimpin nanti mulai tanggal 20 ini lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik yang sebelumnya, harapannya seperti itu kita sebagai warga negara. Oke Pak, tadi kita udah ngomongin panjang lebar, ini sekarang gini Pak. Bapak tadi kan menggambarkan Bapak sudah doktor, guru, terus itu kan udah Pak ya. Nah terus yang akan dilakukan ke depan apa Pak? Yang akan kami lakukan, kami sebagai praktisi dan akademisi, kami akan berusaha sebagai warga negara, ya kalau menurut saya bagaimana sebagai warga negara yang baik, saya akan menyelamatkan negara ini melalui pendidikan. Ya, pendidikan. Artinya apa? Kami sebagai dosen akan mengajarkan bagaimana supaya pendidikan kita lebih bagus. Artinya harapannya untuk kedepannya dan apa yang kami dapat keilmuan baik dari lawyer maupun dari kita belajar hukum terdahulu, ya kita akan bagaimana kita akan transfer keilmuan ini kepada masyarakat. Bagaimana cara mentransfernya? Kalau bukan di dunia pendidikan. Berarti ada sudah ada program dong untuk ke situ. Artinya itu sebagai cita-cita ya, harapan kita ke depan. Mimpi dulu ya. Mimpi apa udah dilaksanakan ini? Sedang. Oh sedang. Jadi berarti udah progres berarti. Kami memberikan suatu keilmuan kepada hari ini ada mahasiswa. Mungkin nanti ke depannya kita juga akan mengadakan pendidikan seperti paralegal. Nah, tujuannya adalah untuk supaya akses keadilan kita sebagai lawyer ya, akses keadilan masyarakat yang tidak mampu ini bisa terserap. Ya, artinya bisa kita tangani dengan bebas biayanya itu. Oh gitu. Tuh, maka dengan adanya pendidikan paralegal kita bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Oh gitu. Tuh, kita mengadakan pendidikan. Oh gitu. Kalau paralegal sendiri itu gimana sih Pak? Apa sama dengan pengacara itu apa bagaimana Pak? Kalau itu?
Berbeda ya, untuk paralegal dan advokat itu berbeda. Salah satu dari latar belakang pendidikan. Oke. Untuk paralegal itu pendidikannya tidak mesti harus sarjana hukum. Tidak mesti sarjana hukum. Ya. Tetapi kalau advokat itu sarjana hukum. Wajib sarjana hukum, sarjana hukum maupun sarjana hukum Islam. Ada SHI kan itu kan. Oh, gitu. Karena mungkin SHI semua. Nah di situ. Nah maka harapannya kita ke depan itu memberikan sumbangsih terhadap keilmuan yang kami dapat akan sambil kami berikan kepada siapa? Ya mungkin nanti ada dalam pendidikan paralegal, pendidikan kita di kampus seperti itu. Dan mungkin nanti kita ada harapan, mudah-mudahan ya doanya saja kita sehat. Ya ke depan kita akan buka namanya rumah hukum. Rumah hukum. Nah di situ adalah tempatnya untuk belajar masalah hukum. Untuk kepada siapa? Ya mungkin ada generasi itu Gen Z, milenial yang sudah tua atau yang lansia ingin belajar. Nanti mudah-mudahan kita ada ya dapat apa namanya itu kita sehat, ya dapat rezeki, kita punya modal, nah kita nanti buatkan seperti itu. Ya kemungkinan besar nanti kita dibebaskan dengan bebas biaya. Bebas biaya. Amin. Amin. Ini mudah-mudahan nanti dapat sponsor ya. Kalau tahunya kita kalau rumah hukum itu kan rumah gitu kan. Rumah ya buat ditempatin gitu kan. Betul. Nah, gimana sih rumah hukum itu konsepnya gimana sih, Pak? Nah, jadi konsepnya gini. Rumah itu adalah tempat berlindung. Berlindung ya. Iya, berlindung. Apa sih rumah berlindungannya dari panas? Dari hujan, dari apa? Dari terik, dari angin, nah semuanya kan tempat berlindung. Nah, artinya siapa saja yang masuk kepada rumah hukum, ya apa yang ada di dalam harus belajar hukum, gitu loh. Supaya tidak terjerat dengan permasalahan hukum. Jadi masyarakat itu, ya masyarakat yang hari ini hidup di negara kita yang berlandaskan dengan bahwa negara kita adalah sebagai negara hukum. Ya masyarakat kan harus paham terhadap hukum sendiri. Supaya apa? Supaya kedepannya mereka paham terhadap hukum dan apa yang diatur oleh hukum, apa yang diperintahkan oleh hukum, dan apa yang dilarang oleh hukum. Mereka harus tahu. Nah sekarang, apakah masyarakat luas itu sudah pada tahu semua atau belum? Belum. Kecuali orang yang sarjana hukum kan gitu. Iya. Lalu bagaimana yang bukan sarjana hukum? Nah masuk ke rumah hukum supaya itu yang dipahami. Oke. Tuh kamu nggak boleh nyolong, kamu nggak boleh melanggar. Kalau mau pakai motor ya harus punya SIM, pakai helm, diatur. Ada STNK, ada STNK segala macam, semua dilengkapi kan gitu. Nah, mereka harus diajarkan tentang adanya suatu pelanggaran itu. Nah, kembali kepada pilkada tadi. Nah, pilkada pun nanti masyarakat tentang yang Gen Z. Gen Z. Jadi kan berarti kan generasi pemula kan. Iya, nah generasi pemula itu, nah bagaimana kita ajarkan supaya mereka jadi kader-kader. Gen Z itu sebagai kader apa? Kader sebagai praktisi hukum. Melalui apa? Bisa dengan paralegalnya itu. Oh, paralegal itu. Nah kembali ke paralegal tuh Pak. Iya. Paralegal itu apa namanya kan bukan SH ya, cuman paralegal. Apakah dia bisa mendampingin contoh ya kan kalau mau sidang gitu kan? Apa bisa seperti itu, Pak? Ya, artinya gini. Paralegal itu adalah seseorang yang sudah memiliki suatu keahlian di bidangnya. Di bidang hukum ya, itu tersendiri. Bidang hukum terkhusus kalau untuk bantuan hukum berarti kan bidang hukum. Kalau untuk lingkungan ya berarti kan paham terhadap lingkungan. Kan ada hukum lingkungan, ada hukum yang lain-lain gitu kan. Yeah. Nah, berkaitan dengan masalah pendampingan, mereka bisa untuk mendampingi klien. Di mana secara non litigasi. Apa itu non litigasi? Itu adalah di luar persidangan. Oh, jadi kalau di sidang nggak bisa. Nah, artinya non litigasi itu pada saat mungkin akan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, boleh paralegal akan memberikan keilmuannya kepada masyarakat. Karena ilmunya sudah ada gitu ya. Terus ada yang konsultasi masalah hukum, mereka sudah ada bekalnya, mereka menyampaikan. Oh, gitu. Nah, terus untuk pendampingan, contoh ada masyarakat yang bertikai, masyarakat A dengan masyarakat B ya kan bertikai, bisa nggak untuk mendamaikan? Ya damaikan dengan cara hukumnya itu. Tapi persyaratannya yang lebih bagusnya lagi adalah bagaimana paralegal itu memiliki sertifikasi. Oh, sertifikasi. Seperti apa sertifikasinya? Nah, ini ada terobosan baru dari Kementerian Hukum dan HAM melalui BBHN, ada namanya sertifikasi tentang paralegal. Paralegal. Mereka punya gelar, ada pendidikannya.
punya gelar. Gelarnya adalah CPLA. Oh, CPLA. Mereka berhak menyandang gelar CPLA di belakangnya. Gitu. Nah, dasarnya adalah mengikuti pendidikan selama 3 hari. Cuman 3 hari, Pak. 3 hari belajarnya, ada 3 bulan untuk aktualisasi. Jadi ada belajar di luar, belajar secara materinya 3 hari, belajar secara aktualisasinya 3 bulan. Di mana belajar aktualisasinya? Bisa dengan lawyer, mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan konsultasi hukum, mengadakan mediasi hukum, mendampingi dalam suatu pendampingan di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Berarti teorinya hanya 3 hari, tapi prakteknya 3 bulan. 3 bulan. Jadi cuman 3 hari itu di dalam ruangan berarti, Pak ya? Di ruangan. Di dalam ruangan 3 hari, tapi berikutnya praktek langsung. Praktek ya selama 3 bulan. Nah, ini kalau yang mau ngikut ini paralegal nih. Berarti nggak berat-berat amat cuma 3 hari. 3 hari. Ibaratnya kalau yang bekerja cuma cuti 3 hari, Pak ya? Apalagi yang belum bekerja. Bisa ya, masih waktu luas kan. Seperti itu. Waktunya luas nih. Oh, ini yang Bapak cita-citakan nantinya ya? Iya. Apa sedang dilakukan nih sekarang? Kalau untuk pendidikan paralegal kami bekerja sama dengan LBH, sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah ada yang ini. Sudah mendapatkan sertifikat dari BBHN ya. Sudah ada 50. Yang sedang. Ini kita bekerja sama dengan menjalin kerjasama dengan LKBH Trisakti juga sama. Ada sekitar 50 orang dari Trisakti juga. Ini sedang ya. Iya. Sedang nunggu aktualisasi dan penandatanganan dari sertifikat tersebut. Jadi rata-rata kalau yang sudah ikut nih Pak, dari kalangan apa Pak? Dari mahasiswa kah? Atau apa? Kalau untuk kita angkatan pertama ada pengusaha juga. Pengusaha juga. Ada pengusaha, ada properti, ada wira swasta. Ada juga yang guru, ada juga yang sarjana hukum. Ada banyak generasi. Udah SH aja masih ikut ya? Masih. Ada juga mahasiswa. Oh, mahasiswa. Itu mahasiswa hukum juga ada juga yang mengikut seperti itu. Jadi banyak hal. Banyak. Ya. Ya lumayan sih banyak yang bisa dikupas nih. Yang kepada masyarakat ya. Tentunya ini jangan lupa nih kalau masyarakat yang ingin konsultasi hukum nih, ada dokter kita M. Ali Saifuddin. Siap, terima kasih. Jadi ini bisa gratis tapi dengan syarat-syarat tertentu. Itu Pak ya? Betul. Jadi terima kasih Pak nih yang telah hadir ke Asmin. Mudah-mudahan apa yang Bapak kerjakan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, demikian pemirsa Asmin yang telah mengikuti podcast kita. Tentunya Asmin akan menghadirkan para narasumber berikutnya. Ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa ya komen dan subscribe. Atau mau ada yang pingin konsultasi dengan Pak Ali atau dengan yang lain tinggal komen saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.